Setelah 1 pekan mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, Guntur Bumi akhirnya menyanggupi membayar ganti rugi kepada beberapa mantan pasiennya, termasuk mengembalikan uang sekitar 76 juta rupiah kepada Irfangi. Dan kemarin Irfangi pun langsung mencabut laporannya terhadap Guntur Bumi. Lantas benarkah ini sinyal akan adanya perdamaian antara mantan pasien dengan Guntur Bumi? Pemirsa, kita simak liputannya berikut ini. Sudah lebih dari 1 minggu, Guntur Bumi merasakan kehidupan di balik jeruji besi rumah tahanan Polda Metro Jaya. Jika sebelumnya ia ngotot bahwa uang para pasiennya sudah disalurkan untuk kegiatan amal, maka di titik inilah Guntur Bumi alias Susilo Wibowo akhirnya luluh dan bersedia mengembalikan uang mereka. Irfangi, mantan pasien Guntur Bumi yang mengaku mengalami kerugian hingga 76,2 juta rupiah, bahkan telah menunggu sejak pagi untuk bisa bertemu dengan Guntur Bumi. Ia rela mencabut tuntutannya jika semua uang yang ia berikan dikembalikan. Saya tadi pagi ingin ketemu dengan UGB sendiri. Melalui penyidiknya sudah disampaikan keinginan saya. Tadi sudah disampaikan dari UGB menyampaikan ke penyidik. Saya nanti dapatnya berapa dari sana, kalau masih kurang lapor lagi ke UGB gitu. Semua uang dikembalikan. 76 itu? Iya, 76,2 juta, karena itu kan caranya dengan batil. Kalau dulu caranya dengan benar, ya saya nggak nuntut gitu. Ya kekeluargaan lah, maksudnya ya secara kekeluargaan. Kalau sudah dibayar ya secara keluargaan ya terserah nanti prosesnya gitu. Ya bisa nggak nuntut lagi gitu. Tidak ada lagi perdebatan alot, Irfangi langsung mendapatkan uang senilai 76,2 juta rupiah secara cash dari Guntur Bumi sebagai bentuk ganti rugi. Usai menerima uang tersebut, ia juga langsung mencabut tuntutannya di Polda Metro Jaya. Secara hukum, ia memang tak lagi memiliki urusan hukum dengan Guntur Bumi. Namun secara moral, Irfangi masih merasa perlu memastikan agar Guntur Bumi tak mengulangi perbuatannya yang ia anggap sebagai pelecehan agama. Ia berencana mendatangi MUI dan meminta kejelasan tentang praktek pengobatan milik Guntur Bumi. Pencabutan. Iya, ini surat pencabutan. Ya. Tadi dari pihak keluarga pesan setelah dibayar lunas semuanya 76,2 juta itu sudah perdamaian, tidak ada nuntut lagi, tidak ada tuntutan lagi. Jadi minta dicabut laporannya gitu, dalam perkara penipuan ini. Uang tadi di cash. Tadi udah saya serahkan ke istri saya di belakang tadi. Secara kekeluargaan sih saya ikhlas saja. Yang penting UGB secara moral itu sudah down, dia sudah down. Dia seorang ini kan penyandang ustadz itu, malu lah kalau ustadz itu melakukan. Mestinya dia bukan ustadz karena dia nggak ngajar. Hanya nggak tahu kok pakai disandang ustadz. Ustadz mesti kan yang ceramah segala macam. Dia nggak ceramah, guru. Dia bukan guru. Dia paranormal. Ini pun nanti saya masih melanjutkan yang ke MUI. Dia benar-benar bikin surat nggak untuk menyetop ini UGB. Tidak buka lagi. Jadi saya akan kawal, saya akan tanya follow up yang ke MUI. Tidak hanya kepada Irfangi, Guntur Bumi juga berniat mengganti uang para mantan pasiennya yang lain. Padahal dari 48 mantan pasien yang mempercayakan kasus mereka kepada pengacara Kris Samsiwu, tercatat kerugian senilai 1,2 miliar rupiah. Lantas benarkah Guntur Bumi sanggup mengembalikan seluruh uang yang pernah dibayarkan oleh pasien-pasiennya? Dan benarkah Guntur Bumi sedang berupaya terbebas dari jeratan hukum dengan mengembalikan uang para pelapor? Yang sudah dinegosiasikan dengan kami megang sekitar 48 korban. Ya, 48. Total 1,2 M. Yang dikembalikan nanti ada berapa tahap? Yang pasti tahap pertama sudah diberikan untuk hari ini. Yang pasti semua permasalahan pada prinsipnya harus diselesaikan. Mau selesai itu setelah atau pasca maupun pra daripada pelaporan itu adalah bagian daripada pekerjaan kami.
alasan-alasannya. Ya, tentunya beliau punya alasan sendiri. Apakah untuk menghindari dari jerat hukuman ini? Semua yang namanya hukum itu tetap pada prinsipnya ada beberapa hukum yang sekalipun ada perdamaian dia akan tetap jalan, ya tetap ada. Terus tapi proses daripada penyelesaian supaya tidak berjalan tetap ada mediasi. Makanya malam ini kami datang. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh rekan Kris. Ya, ini bagian daripada untuk win-win solusi. Banyak orang-orang yang bersengketa dan melaporkan kepada polisian kemudian disidik. Ya, sebuah perdamaian bisa saja terjadi, namun itu nantinya bisa saja nanti dilampirkan dalam perkara. Ya, tetap disidangkan. Nanti hakim yang menimbang dengan adanya perdamaian ini apa putusannya. Bukan Guntur Bumi saja yang harus menanggung akibat dari perbuatannya. Sang istri Puput Melati yang sedang hamil muda mau tak mau ikut mendapatkan tekanan lantaran kasus yang menjerat suaminya. Tetapi mantan penyanyi cilik ini tampak tak ingin larut dalam kesedihan. Ketika Guntur Bumi masih dalam tahanan, Puput justru tetap menjalani rutinitasnya. Puput terlihat hadir mengikuti sebuah pengajian. Umi aja tuh ya kamu. Umi aja ya kamu. Pokoknya saling berbagi aja gitu. Doain aja. Doain aja. Supportnya kita sih paling bilang sama Umi Puput, semakin orang itu diuji semakin tinggi imannya. Mudah-mudahan dengan ujian ini nggak menjadi apa ya, kalau orang kan kadang perempuan itu kayak tulang yang bengkok tadi ya, tulang rusuk yang bengkok. Kalau terlalu dimanjain ntar dia malah jadi bengkok, terlalu dipecahkan atau terlalu dikerasin juga tadi patah. Dia aku bilang ya udahlah, Put jalanin aja, toh Allah Maha tahu. Itu aja sih jawabannya. Kalau bahasa kita suka bercanda, kalau kita berdoa, ya Allah kau tahu yang ku mau gitu ya. Gitu aja sih. Gitu. Meninggalkan kisah dari Guntur Bumi, sesaat lagi ada kabar dari Olga Syahputra. Seperti apa kondisi Olga kini? Tunggu was-was setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah Olga udah membaik.